Halo guys, salam inspirasi. Di video kali ini aku bakal mengupas tuntas salah satu UMKM yang ada di Karawang. Tentunya UMKM ini sangat hits banget loh guys. Nah, tentunya saya tidak sendiri ya. Saya ditemani dengan owner atau pemilik UMKM ini. Apa sih UMKM-nya? UMKM-nya yaitu Kopi Tok Tok Indonesia. Langsung saja guys, kita mulai wawancaranya. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratna Suminar. Nah, Kang Adrian Rizky selaku owner atau pengusaha Kopi Tok Tok Indonesia. Betul sekali Teh. Gimana nih Kang kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan luar biasa. Nah, selain mengurus usaha ini, apa sih kegiatan Akang? Untuk kegiatan sehari-hari Teh, kebetulan saya juga sama seperti Teteh berkuliah juga. Jadi selain mengurus bisnis UMKM Kopi Tok Tok yang sedang saya jalani ini, saya juga berkuliah Teh. Jadi bisnis ini emang pada dasarnya saya buat untuk memenuhi pemanfaatan waktu luang saya. Jadi biar ke arah yang positif dan juga bermanfaat buat saya. Jadi saya buatlah bisnis ini untuk memenuhi pemanfaatan waktu luang yang saya miliki. Kayak gitu Teh. Oke, nah sebelumnya saya minta izin nih Kang untuk melontarkan beberapa pertanyaan kepada Kang Adrian perihal usaha yang Kang Adrian kelola saat ini, yaitu Kopi Tok Tok Indonesia. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih, tentunya saya dan teman-teman saya sangat penasaran Kang dari nama Kopi Tok Tok. Mungkin motivasi Akang mengelola usaha ini tuh apa sih Kang? Itu latar belakang dari Kopi Tok Tok ini tuh apa? Latar belakang, motivasi, mungkin sejarah ya. Iya. Nah, sejarah dari awalnya Kopi Tok Tok ini kita perlu kumpas tuntas dulu nih biar clear, nanti kesananya akan berkaitan nih Teh. Jadi Kopi Tok Tok ini sebenarnya awalnya itu bukan brand nama Kopi Tok Tok, tapi pada awalnya itu 2017 kita bangun itu saya sendiri menggunakan nama BJ Drink, Barokah BJ Jaya Drink. Drink gitu. Nah, lambat laun mentransformasi namanya ke yang lebih keren lagi karena BJ Drink saya anggap tidak relevan pada zaman saat itu gitu. Jadi saya transformasi lagi namanya menjadi Ngocok Green Tea. Ngocok Green Tea. Nah, ini mungkin sedikit ambigu ya Teh. Itu pada tahun 2018 kita kembangkan bisnis Ngocok Green Tea itu. Namun lambat laun ternyata ada sedikit permasalahan di dalam manajemen Ngocok Green Tea sehingga manajemen tersebut terpaksa saya bubarkan. Akhirnya kembali lagi lah dengan versi atau dengan casing yang baru tapi kualitas rasa masih yang sama gitu, yaitu menghasilkan sebuah nama Kopi Tok Tok gitu Teh. Nah, untuk motivasinya sendiri, saya itu termotivasi itu dulu saya suka banget ngeliatin orang kayak ngeracik kopi, terus juga sama kayak ngeliat barista suka mengseker-seker kayak gitu. Itu seru banget gitu, Teh, membuat saya kayak semacam tertarik lah gitu, sehingga menjadi sebuah hobi. Jadi menjalankan bisnis ini bukan 100% saya berjualan atau berbisnis gitu sebagai perusahaan yang sebagai perusahaan manufaktur yang menjual minuman kemasan seperti ini, bukan Teh. Pada dasarnya ini adalah meluangkan kreativitas dan hobi saya ke dalam sebuah produk gitu. Jadi kreasi saya semuanya tertuang di dalam sebuah Kopi Tok Tok seperti itu. Nah, kebetulan saya pernah lihat Instagramnya Kopi Tok Tok ya. Nah, di Instagramnya itu saya tertarik melihat kayak ada sepeda gitu dalam logo Kopi Tok Tok itu. Logonya gitu. Iya. Apa sih arti dari sepeda itu dan kenapa namanya kok Kopi Tok Tok gitu loh, Kang? Nah, ini berkaitan dengan nama dan logo nih ya Teh. Ini sebelumnya belum pernah saya kupas, belum saya definisikan di umum gitu Teh. Ini mungkin pertanyaan yang banyak juga didapatkan oleh saya. Nah, pada kesempatan kali ini di channel YouTube-nya Teh Dewi saya coba buat menjawab pertanyaan tersebut. Nah, pada dasarnya nama Kopi Tok Tok itu diambil dari sebuah yang namanya itu perjalanan kita selama berbisnis Kopi Tok Tok atau selama berbisnis minuman. Karena dulu itu kita memiliki kurir yang cukup banyak Teh selama di manajemen Ngocok. Jadi kurir saya tuh sering mengetok-ngetok pintu
rumah si pelanggan ataupun pintu dari customer pelanggan Kopi Tok Tok itu sendiri gitu. Jadi terinspirasi dari situ. Tok Tok. Nah, disingkat jadi Kopi Tok Tok gitu. Nah, untuk logonya sendiri kenapa sepeda? Karena kurir kita tuh pakai motor ya, Teh. Kalau saya di sananya gambar motor, ekstrim banget gitu, ekstrim pisan lah muncak bahasa Sunda nama. Karena takut dikira logo Anak motor. klub motor atau disebut geng motor gitu Teh. Nanti ekstrim lah gitu, kurang bagus lah kelihatannya. Nah, terus kita berpikir lah bagaimana caranya menjadikan sebuah ikon ini yang ikonik banget lah gitu. Apa sih transportasi yang ikonik banget? Ya, kita dapat simpulkan bahwa ternyata sepeda. Namun kalau Teteh perhatikan, selain sepeda di situ ada lope-nya juga Iya, lah ada Teh. lope-nya. Ada lope-nya juga, terus ada juga biji kopi atau beans. Nah, itu lope-nya itu melambangkan sebuah cinta. Karena pokoknya kalau Teteh beli Kopi Tok Tok itu pasti dengan disajikannya juga dengan cinta. Karena kenikmatan dan rasanya itu akan tercampur dalam sebuah cinta yang kita sajikan. Karena posisinya kalau Teteh beli Kopi Tok Tok misalnya nanti di mana nih, di online ataupun secara datang langsung ke booth kita di event-event atau dimanapun itu, kalau yang menyajikannya tidak senyum, tidak gembira, tidak bahagia atau cemberut ya gitu ya Teh. Teteh gratis gak usah bayar. Karena Gratis, kita punya SOP harus melayani dengan cinta dan keramahan tentunya seperti itu. Terus ada lagi Teh beans atau biji kopi. Biji kopi itu ya tentunya menjadi sebuah filosofi juga bahwa ada kopinya gitu. Kan di judulnya aja apa namanya aja Kopi Tok Kopi Tok. Tok Tok. Pasti ada kopinya gitu Teh. Tapi Kang, kenapa ya saya kan lihat di menunya kan nama brandnya Kopi Tok Tok, tapi kok nggak ada kopinya gitu loh. Nah, kali lagi ini pertanyaan bagus banget nih Teh Dewi ya. Banyak banget yang bertanya seperti itu tentunya kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya jawab lagi deh, spesial di YouTube-nya Teh Dewi. Jadi kenapa nggak ada kopinya, Kang? Kang Adrian jual nama brand Kopi Tok Tok, tapi yang jualnya cuman green tea, taro, ada susu kurma, ada bubble gum, ada choco milk atau chol milk gitu ya. Ada si montok, tapi kopinya nggak ada gitu. Nah, sebenarnya Teh, itu ada kopinya. Cuman yang sekarang kita keluarkan itu varian-varian penyambut menu utama kita. Nah, kira-kira menunya itu, aduh, saya spill jangan ya. Soalnya belum di launching nih Teh. Boleh dong spill biar teman-teman semua penasaran nih, apa sih bombernya dari Kopi Tok Tok ini gitu. Wow, oke. Jadi buat teman-teman nih beruntung banget udah tahu menu yang akan kita keluarkan di tahun ini yang bakalan kita launching, yaitu menu kopinya Kosuka. Kosuka, gitu kan. Jadi menu Keren, Kosuka keren. ini diambil dari singkatan Kopi Susu Karawang Teh, seperti itu. Jadi kenapa ada Karawangnya? Karena kita ambil biji kopinya itu dari pegunungan Karawang atau di Tegalwaru Loji sana Teh. Karena terkenal dengan tipe kopinya itu, jenis kopinya itu robusta yang fruity banget. Jadi cocok lah buat disajikan dengan paduan susu. Jadi disebutlah Kosuka, Kopi Susu Karawang. Gitu Teh Nah, Dewi. berarti buat teman-teman yang penasaran banget sama bombernya Kopi Tok Tok tadi, yaitu Kosuka, teman-teman harus stay tune terus Instagramnya Kopi Tok Tok Indonesia ya, Kopi Tok Tok Betul ID. Nanti link Instagramnya saya simpan di bawah ini ya teman-teman. Jangan lupa di follow juga. Nah, dari Kang Adrian ini berapa lama sih Kang Adrian ini membuka usaha Kopi Tok Tok ini? Nah, kalau dibilang dihitung berapa lama, kalau Kopi Tok Tok emang masih baru ya, baru 2 tahun jalan. Tapi kalau dari awalnya itu saya dari 2017 Teh. Oh, udah lama Dari ya. BJ Drink itu 2017 BJ Drink, 18 sampai 2020 itu ngocok, brand ngocok, 21, 22 berarti sekarang 23 itu ini apa? Kopi Tok Tok gitu. Teh. Jadi udah cukup lumayan lama, berarti 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ya kurang lebih 6 tahun lah gitu. Nah, untuk 6 tahun 7 tahun. usaha Kopi Tok Tok ini Kang udah tersertifikasi apa belum nih, ataupun ada perjanjian yang lengkap gak Kang gitu dari usaha ini? Mungkin perizinan ya Iya, Teh? perizinan soalnya. Oke. Nah, kalau untuk perizinan dan sertifikasi Teteh pas banget nanyanya ya, karena kita untuk
sertifikasi itu baru saja mendapatkan sertifikasi PIRT teh. PIRT itu apa sih? Salah satu sertifikasi yang menyatakan bahwa komitmen produsen ataupun sebuah pengusaha atau UMKM yang mengolah produk minuman atau makanan dengan cara tanpa bahan pengawet gitu teh. Jadi PIRT itu salah satu sertifikat atau sertifikasi yang menandakan bahwa ini layak untuk dikonsumsi gitu teh. Karena secara rumah tangga diproduksinya gitu. Karena kita kan masih UMKM ya teh. Nanti kalau sudah berbentuknya pabrik nanti ada lagi MD, terus nanti ada lagi BPOM, terus ada lagi nanti apa seperti itu. Karena kita masih UMKM, jadi disarankan oleh Kementerian Kesehatan itu untuk menggunakan PIRT, dan itu langsung diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah nasional untuk PIRT-nya seperti itu teh. Nah, untuk label halalnya gimana ya, Kang? Oh iya teh, untuk label halal dan NIB tadi yang Teteh sampaikan, NIB juga kita sudah terdaftar teh di OSS. Kita juga sudah terdaftar di sistem OSS. Karena NIB kita ini dari tahun 2018 itu sudah didaftarkan semenjak ngocok itu. Cuman sekarang kita revisi lagi, namanya kita santing lagi, kita edit lagi dengan nama Kopi Tok Tok. Itu nanti bisa dilampirkan di sebelah sini ya teh. Nanti aku bakalan kasih filenya ke Teteh, bisa dilihat juga bahwa kita juga selain tersertifikasi produk minuman kita juga diberikan izin oleh pemerintah untuk berdagang atau berusaha. Selain INIB kita juga punya IUMK dan ada nomor serinya juga, semuanya lengkap teh. Jadi kalau ditanya izin dan sertifikasinya jelas Kopi Tok Tok sudah punya. Tadi Teteh bertanya terkait mengenai halalnya. Halalnya alhamdulillah juga teh, sekarang kita lagi proses nih karena alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah terkait mengenai sistem atau halal gratis itu. Jadi kita lagi proses nih teh, mulai dari penginputan data dan yang lainnya. Insya Allah di tahun ini sertifikat halalnya sudah keluar. Dan tak lupa teh, selain halal kita juga lagi memproses yang namanya hak paten. Kedepan Kopi Tok Tok juga bakalan punya hak paten nama dan logo, tentunya merek lah gitu ya. Karena kita berorientasi ke depan bukan hanya dijadikan sebagai UMKM, tapi ke depan kita akan menjadikan sebuah perusahaan menjadi sebuah perusahaan yang besar gitu, sehingga bisa menjadi sebuah pelopor minuman yang sehat dan tentunya minuman yang layak dikonsumsi oleh semua kalangan gitu teh. Karena kalau kita udah punya hak paten, mungkin orientasi ke depannya kita bisa buka franchise juga nih teh. Jadi buat teman-teman yang gak sabar nungguin franchise-nya Kopi Tok Tok, insya Allah secepatnya kita bakalan buka franchise Kopi Tok Tok di semua di penjuru Nusantara. Intinya stay tune terus Instagramnya Kopi Tok Tok ya Kang. Betul banget teh. Oke, kan dalam membuka usaha ini tentunya ada manajemen operasionalnya ya Kang ya. Nah, bagaimana nih Kang manajemen operasional yang Akang kelola nih di perusahaan Akang di usaha Akang saat ini? Nah, untuk manajemen operasionalnya ya teh ya, pada awalnya sih saya sendiri ya teh. Tapi lambat laun karena tentunya juga permintaan pasarnya juga cukup banyak, dan juga tentunya saya ingin tujuan bisnis itu bukan untuk menjadikan saya dibilatnya sukses sendiri gitu. Saya ingin mengajak rekan-rekan saya yang lain juga untuk sama-sama kita bangun bisnis ini juga bareng-bareng, sehingga tentunya bisa membuat sebuah manfaat yang bisa dinikmati bersama. Nah, pada awalnya saya sendiri teh, namun untuk saat ini Kopi Tok Tok memiliki tim teh yang luar biasa tentunya, yaitu diantaranya ada Kang Padli, Kang Alif, sama Teh Dewi, terus saya sendiri. Nah, di tim ini itu dibagi menjadi beberapa divisi. Ada yang di divisi kreatif ataupun bergerak di bidang konten kreatornya juga dari Kopi Tok Tok. Terus ada juga yang bergerak digital marketing dan marketingnya sendiri dari Kopi Tok Tok. Terus ada yang khusus emang Teh Dewi yang mengelola keuangan atau data dari semua administrasi yang ada di Kopi Tok Tok gitu. Terus kalau yang konten creator apa fungsinya? Fungsi dari konten creator ini yang membuat konsep terkait mengenai postingan di Instagram ataupun di e-commerce yang kita bermitra gitu dengan Kopi Tok Tok. Terus ada yang tadi peranannya sebagai digital marketing gitu, yaitu untuk membantu menggenjot penjualan kita melalui
digital marketing. Karena tentunya kita kan belum memiliki store fisik atau store online ya, offline ya Teh ya. Jadi kita sangat pure 100% kita berorientasi pada market yang segmentasinya di di online gitu Teh, di media sosial. Jadi kita sangat banyak ini nih challenge tersendiri untuk di media sosial. Kenapa kita tepatkan satu penanggung jawab di situ gitu Teh. Dan tentunya juga untuk produksi kita menjadi tanggung jawab kita bersama Teh, semua tim itu. Jadi itu yang akan menjadi peranan kebersamaan kita dalam membangun bisnis ini gitu Teh. Oke, ngomong-ngomong tadi ya, Kopi Tok Tok ini tuh keren banget ya. Dari perizinan, sertifikasinya pun sudah gitu ya. Nah, ngomong-ngomong, berapa sih Kang omset atau profit dari usaha Kopi Tok Tok yang akan kelola ini? Aduh, Per bulan gitu. berbicara omset ya Teh. Sebenarnya malu juga kalau berbicara omset. Tapi karena ini menjadi bahan laporan Teteh mungkin kepada dosen dan tentunya kepada teman-teman nih yang penasaran gitu khususnya. Ya, bolehlah kita kasih tahu, cuman paling rate ya Teh. Range-nya dari angka berapa sampai angka berapa, karena Iya, tentunya boleh. kalau berjualan itu Teteh harus tahu gitu. Nggak stuck gitu, nggak setiap tahun kayak kita kerja gitu. Udah satu bulan kita pasti dapat sekian, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Enggak Teh, kalau jualan itu ada naik, ada turun, ada pasang, ada surut. Kalau laut seperti itu gitu kan. Nah, kita juga sama. Range-nya itu kurang lebih Teh. Kita itu sebelum masuk saya kasih tahu omsetnya ya. Kita tuh jualan nggak setiap hari Teh sebenarnya. Karena kita lebih sering masuk ke event-event. Jadi kalau dibilang 1 bulan itu ada 4 minggu, berarti tiap minggu itu berarti cuma 4 hari bersihnya kita. Sisanya ya cuma mengandalkan sayap kita, yaitu ada reseller Teh. Nah, sama penjualan di Grab mungkin. Nah, jadi hasilnya juga kurang begitu dibilang kurang begitu bisa dirasakan gitu. Tapi itulah tidak menjadi patah semangat buat kita khususnya tim ya. Karena ini kan pada dasarnya juga menjadi sebuah pemanfaatan waktu luang yang positif buat kita gitu sebagai tim pengelola dari Kopi Tok Tok gitu. Nah, makanya ya kita cukup syukurilah Teh. Daripada kita rebahan, mager-mageran gitu kan, Betul. terus sama nongkrong-nongkrong gak jelas, mendingan kita produksi Kopi Tok Tok, bisa jadi duit atau bisa jadi cuan gitu Teh. Nah, saya kasih tahu jangan nih kira-kira. Kasih tahu dong Kang, biar semuanya termotivasi gitu loh. Oke, mudah-mudahan ini bukan menjadi bukan menjadi sombong atau apa, tapi ini sebenarnya lebih ke malu arahnya. Untuk omset dari Kopi Tok Tok ini sendiri sih kita bisa hitung lah ya. 1 bulan ya. 1 bulan ini omset ya Teh. 1 bulan itu kira-kira di 3 sampai 10 juta lah gitu untuk omset itu sendiri. Cuma keren atuh Kang. Tapi sebenarnya itu kan nggak maksimal Teh. Tapi ke depan insya Allah lah, karena notabene kita semuanya tim kita masih kuliah, jadi akhirnya ya tidak bisa memaksakan untuk buka Kopi Tok Tok tiap hari Teh. Makanya ya mungkin hasilnya masih seperti itu. Mungkin insya Allah ke depan kita bisa genjot lagi dengan mungkin bisa mempekerjakan teman-teman yang tidak lanjut sekolah atau teman-teman yang putus sekolah, kita pekerjakan. Insya Allah di bulan ini dan di tahun ini kita akan launching store offline pertama kita, khususnya di Klari. Dan satu lagi kita bermitra juga dengan Gramedia World Indonesia, yang khususnya di Gramedia World Karawang. Itu kita bermitra dan sudah berkomunikasi langsung dengan saya, dan selaku pimpinan dari Gramedia kita akan buka store juga di Gramedia Teh. Jadi benar-benar UMKM naik kelas. Kita langsung buka di mall Teh. Kopi Tok Tok itu langsung buka di mall. Jangan lupa guys, datang nanti ya. Iya, betul sekali. Nah, untuk menentukan harga jualnya gimana Kang? Untuk menentukan harga Ya, jual dalam Teh. menentukan harga jual Kopi Tok Tok. Oke. Ini sebenarnya saya harus jujur atau enggak nih? Jujur. Jujur, kalau menentukan harga jual itu yang pertama, kita itu harus tahu dulu saingan kita atau kompetitor yang ada di sekitar kita nih. Nah, kompetitor di sekitar kita jual harga berapa sih dengan produk yang sejenis gitu. Nah, setelah itu baru kita kalkulasikan dari adanya biaya produksi dan operasional yang
kita keluarkan gitu. Nah setelah itu baru kita tentukan dengan harga atau dengan margin yang akan kita cantumkan dalam penjualan itu gitu. Minimal kita harus sama lah dengan kompetitor kita. Maksimalnya kita harus bisa berada lebih murah gitu dibanding dengan kompetitor kita. Saya kira sih Kopi Tok Tok ini bukan jual price ya, bukan jual harga, tapi kita jual kualitas. Karena kalau Teteh lihat sendiri ini kental banget Teh. Karena hampir 100% ini 99% tanpa air. Semuanya kita menggunakan bahan-bahan berkualitas, bubuk powder yang berkualitas, susu juga yang berkualitas. Jadi insya Allah aman dikonsumsi dan cocok di semua kalangan. Apalagi anak-anak nih, Teh. Ini nggak bakalan bikin batuk lah insya Allah. Walaupun es ya, tapi karena kan mengandung susu dan tentunya juga tanpa air. Airnya juga bukan air apa ya dibilang buat air mentah, tapi kita langsung air dari pegunungan Gunung Salak. Gitu Teh. Gua ya. Iya. Aduh, kita kan nggak disponsori Aqua, iya. tapi nggak apa-apa lah. Kita spill sedikit lah supplier kita Aqua gitu. Oke, ngomong-ngomong tadi udah mulai dari SDM-nya, terus dari cara menentukan harga jualnya. Nah, sekarang yang bikin teman-teman dan saya penasaran banget nih. Kan tadi omsetnya 3 sampai 10 juta per bulan ya, gak? Itu juga gak maksimal kan ya, Kang? Nah, sekarang kita penasaran banget nih strategi pemasaran yang kayak gimana sih yang akan ngelakuin tuh gitu buat masarin produk Kopi Tok Tok ini gitu. Sampai omsetnya kayak wow gitu loh, Kang. Nah, kalau untuk itu kayaknya yang punya kapasitas buat menjelaskan yang lebih jelasnya gitu ya, yang lebih detailnya, saya juga bisa menjawab. Mungkin nggak bisa keseluruhan gitu, tapi pada umumnya dulu nih. Pada umumnya kita menjual Kopi Tok Tok ini yang menggunakan strategi kayak diskon, berkolaborasi dengan e-commerce, Grab Merchant dan yang lainnya gitu. Cuman ada yang lebih khusus di bidang yang bisa menjawab. Nanti bisa langsung lah dijelaskan sama Kang Fadli ya Teh. Mungkin gitu Teh, untuk ini bisa langsung dijelaskan sama Kang Fadli ya. Oke, baik Kang. Mungkin untuk strategi pemasarannya ini bakal dijelasin sama Kang Fadli selaku manajer marketing dari Kopi Tok Tok. Nah teman-teman, sekarang aku udah sama manajer marketing dari Kopi Tok Tok Indonesia, Kang Fadli. Apa kabar nih Kang? Alhamdulillah baik Teh. Teteh gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, tadi kan melanjut pembahasan dari Kang Adrian tadi mengenai strategi marketing yang dilakukan oleh Kopi Tok Tok Indonesia. Gimana nih Kang strategi marketing yang dilakukan oleh Kopi Tok Tok Indonesia? Nah, tentunya untuk menarik minat pembeli kayak gitu Kang. Oke, sebenarnya banyak sekali yang telah diupayakan oleh kami dari Kopi Tok Tok Indonesia. Salah satunya ada konten marketing, terus juga ada sosial media marketing, terus juga ada affiliate marketing, dan juga kami akan bermitra dengan instansi-instansi baik itu lembaga-lembaga yang ada di sekitar Kabupaten Karawang maupun di lingkup yang lebih luas. Ketika kami membuat konten di Instagram itu merupakan salah satu daya tarik kepada masyarakat, khususnya kalangan remaja-remaja dan anak-anak, karena kan target market kami sebenarnya di remaja-remaja dan anak-anak, walaupun sebenarnya Kopi Tok Tok Indonesia ini marketnya bisa jauh lebih luas ke kalangan orang dewasa juga, dan karena banyak juga pembeli-pembeli yang membeli Kopi Tok Tok ini dari kalangan anak-anak, remaja, dan juga orang-orang yang di usia di atas. Salah satu produk yang sering laris di bulan Ramadan salah satunya ada susu kurma. Ini yang paling digemari sama orang tua di saat bulan Ramadan, khususnya di bulan sekarang nih. Nah, selain itu kami juga membuat kemitraan yang berkolaborasi dengan instansi-instansi. Salah satunya kami sudah bermitra dengan Grab. Kami juga telah melaksanakan event-event bersama lembaga-lembaga, salah satunya Karawang Education Fair. Kami waktu itu buka store dan juga kami menjadi sponsor Karawang Education Fair di 2023. Nah, kami sangat luar biasa ketika bermitra dengan Karawang Education Fair, karena Karawang Education Fair merupakan salah satu event edukasi terbesar di Karawang, dan kami bisa masuk di salah satu event tersebut. Bahkan event tersebut langsung disupport oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Dan ketika kami buka store di sana, antusiasnya sangat luar biasa karena kami menggunakan bahasa-bahasa dan strategi marketing yang bisa terima oleh
masyarakat. Owner kami sih yang paling jago di situ karena sangat interaktif dengan masyarakat dan pengunjung di Karawang Education Fair tersebut. Selain itu, Bapak Sekda Karawang pun hadir waktu itu ke store kami di Kopi Tok Indonesia pada saat Karawang Education Fair. Nah, selain itu kami juga kemarin baru saja bekerja sama dengan Gramedia World Karawang. Kami buka store di sana di acara event Mewarnai di Kabupaten Karawang. Nah, dalam penjualan juga kami bukan hanya menjualkan produk, udah enggak, tapi kami memberikan suatu value ketika misalkan kami ada event Mewarnai yang kemarin di Gramedia. Kami menjual kopi tok-tok dan kami juga kan kalau mewarnai identik sama anak-anak ya, anak-anak di TK ataupun anak-anak di jenjang SD. Ketika kami ke sana, kami harus berpikir kira-kira yang menarik minat anak-anak ini apa nih supaya membeli produk kita. Nah, kami berpikir, akhirnya kami berinisiasi dan membuka peluang inisiatif kami. Oh, kira-kira kayaknya anak-anak tuh suka sama balon deh. Jadi kita ngebundling, beli kopi tok-tok, kita gratisin balon buat anak-anak. Dan ternyata strategi itu sangat efektif. Bahkan balon yang udah kami sediakan di stand kopi tok-tok semuanya laris manis dan penjualan juga laku ketika di penjualan di Gramedia. Nah, makanya tadi kan disinggung oleh owner kami bahwasannya kami akan bermitra dengan Gramedia, bahkan membuka store di sana, dan semoga itu terrealisasi dengan baik dan terlaksana efektif ketika pelaksanaan di lapangan nanti. Terus selain itu kami juga membuat konten kreator di Instagram kami. Kami membuat diskon, terus kami juga memberikan door prize kepada orang-orang, bahkan ada THR setiap akhir Ramadan. Owner kita tuh akan bagi-bagi THR biasanya. Tuh guys, itu, Instagramnya THR. Itu salah satu value sih. Makanya ikuti terus Instagram Kopi Tok Indonesia. Waduh, keren banget sumpah. Nah, itu sih strategi-strategi yang dimana kami memberikan suatu pendekatan kepada orang-orang di sekeliling kami, dan kami juga kadang membuka kolom komentar. Nah, apa sih sebenarnya minat orang-orang Karawang dan apa sih sebenarnya masukan dan tanggapan kepada kami agar kami bisa meningkatkan kualitas kami dalam memberikan pelayanan dan juga memberikan produk yang baik yang dapat diterima oleh masyarakat gitu deh. Oke teman-teman, mungkin tadi sedikit dari strategi marketing Kopi Tok Tok Indonesia ya. Kita akan lanjut lagi ke owner kita. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada Kang Fadli selaku manajer marketing Kopi Tok Tok Indonesia. Nah, untuk selanjutnya kita akan berbincang-bincang lagi bersama owner dari Kopi Tok Tok lagi. Siapa lagi kalau bukan Kang Adrian Rizky. Oke teman-teman, kita kembali lagi nih sama Kang Adrian Rizky selaku owner Kopi Tok Tok. Nah, tadi udah sedikit dijelasin nih Kang mengenai strategi marketing yang dilakukan Kopi Tok Tok. Tadi udah dijelasin sama Kang Fadli. Nah, tapi saya ada sedikit penasaran lagi nih Kang dari Kopi Tok Tok ini. Kan tadi saya udah pernah jelaskan kalau saya tuh udah cek Instagram Kopi Tok Tok. Nah, di sini tuh kan ada beberapa nama menu nih Kang yang menurut saya tuh mungkin bikin teman-teman juga ambigu gitu ya. Bikin greget mungkin ya. Iya, lebih tepatnya bikin greget dari mulai kayak Chol Milk, si Montok gitu. Itu kalau salah menyebutkan saja sedikit yang kepleset gitu. Bahaya. Bahaya banget sih itu. Aku coba buat jelasin ya. Di sini ada beberapa menu, cuman sayangnya ada satu menu andalan kita yang sekarang lagi best seller banget di bulan ini, yaitu green tea. Karena saking habisnya stok kita, nggak ada green tea-nya nih teh. Jadi yang ada cuman taro, susu kurma, bubble gum, terus sama ini si Chol Milk yang satu lagi yang si Montok, karena besar banget tempatnya nggak kita bawa namanya itu si Montok. Dan ini Chol Milk. Yang paling ikonik sih tentunya dua brand itu ya, yang akan menjadi sebuah sebuah apa ya, di telinga jadi gatel gitu. Greget lah gitu. Pada dasarnya nama-nama itu kita ambil dari semuanya juga dari singkatan teh. Cuman ya emang sedikit agak nyeleneh gitu pada dasarnya. Namun kita ambil nama itu bukan dalam artian tidak ada makna di dalamnya. Ada, tentunya ada filosofi di dalamnya. Ada Chol Milk misalnya. Apa tuh? Chol Milk itu diambil dari kata Choco Milk. Nah, kalau bisa diartikan sebagai coklat milk, coklatnya coklat susu gitu. Perpaduan antara coklat premium dan susu berkualitas. Jadi kita padukan tuh yang premium gitu dengan menjadikan sebuah
hasil yang mungkin cita rasanya ini wah aduh Wah, teh ini kental emang banget ya, luar biasa nih tanpa Tahan ya guys, karena lagi Oh iya puasa nih iya. luar biasa bener. Ini udah godaan banget pokoknya. Terus ada juga nih si montok. Si montok itu diambil juga dari singkatan si lemon kopi tok tok gitu. Tadi sama Kang Padli dijelaskan juga kan ya teh terkait mengenai branding. Nah dari nama terus juga dari setiap event kita menyesuaikan. Kalau waktu kemarin Cap kita ada tuh yang namanya stiker di belakangnya itu kita kasih kata-kata teh. Contohnya kan itu Cap itu kan mempromosikan universitas ya. Jadi kita juga bantu memotivasi anak-anak untuk masuk ke universitas tersebut. Contohnya ada STAN teh. STAN tuh apa coba singkatannya? Apa tuh? Sekolah Tinggi Anti Nganggur. Widih. Nah, gitu. Terus ada juga Unsika teh. Nih kita tuh orang-orang Unsika? Karawang harus tahu singkatan Unsika. Udah sayang kok ditinggalkan. Nah, ini nih. Ini yang Keren, jadi keren. masalah nih. Makanya kita singkatin kata-kata tersebut dengan universitas untuk apa tujuannya? Untuk memotivasi dan selain memotivasi membuat orang tersenyum. Karena kita tak pungkiri nih Indonesia ini negara yang senang bercanda nih teh, khususnya warga Jawa Barat gitu, suku Sunda lah, suka banyol atau suka bercanda. Gitu Teh Dewi. Nah, terus saya lihat tukang yang apa, yang khas Karawang itu, yang Tegalwaru gitu, ada arti-artinya gitu loh. Oh iya benar. Nah, kita ada kemasan yang ukuran 350 ml-nya juga Iya. Teh. Kebetulan kita nggak bawa karena sold out juga Teh. Itu limited edition Karawang, special Karawang. Itu ada Itu beberapa unik banget. kecamatan yang kita pilih. Ada Tegalwaru, ada Cilamaya, ada Klari. Nah, Tegalwaru itu apa sih singkatannya Teh? Teganya kamu tinggalin aku demi yang baru. Sakit banget sih Sakit itu. banget kan, itu sad boy banget. Itu zamannya Fajar Sad Boy. Oh. Kita bikinlah, tertariklah dengan sebuah isu itu. Kita ambil tapi untuk mempromosikan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Karawang. Ini diapresiasi oleh Pak Sekda langsung, Pak Acep Jamhuri, Sekda Kabupaten Karawang. Katanya bagus dan tentunya bisa menjadi salah satu media mensosialisasikan pariwisata di Kabupaten Karawang. Terus ada juga Klari, ketika luka lama datang menghampiri. Nah, ini yang suka deket-deket mantan nih. udah mantan itu dibuang kemana Teh? Dibuang ke teman atau dibuang kemana? Nah, seperti itu. Terus ada juga yang namanya Cilamaya. Cilamaya. Cintamu membuatku tak berdaya. Aduh. Nah, itulah singkatan-singkatan yang kita sajikan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak milenial gitu Teh. Oke, keren banget ya guys, dari strategi marketing sampai kayak nama-nama produknya dan pokoknya keunikan lainnya deh dari Kopi Tok Tok ini. Nah, kalian jangan lupa deh order buruan sekarang juga Kopi Tok Tok ini. Nih apalagi si Chol Milk ini nih, kayaknya ini best seller banget nih kayaknya Best ya. seller banget, dan yang kedua lah dari menu kopi totok yang ada setelah green tea. Nah, selain itu Teh, teman-teman juga bisa akses Kopi Tok Tok di platform medianya Grab atau di GrabFood Indonesia. Karena kita sudah ada di GrabFood Indonesia, bisa ditulis di pencarian di GrabFood-nya Kopi Tok Tok Indonesia, itu udah pasti muncul paling pertama dan bintangnya pun ratingnya bintang 5. Jadi jangan takut beli Kopi Tok Tok, udah pasti nikmat rasanya. Nah, selain itu juga aku mau ngajak buat teman-teman semua yang mau punya penghasilan lebih, yang mau memiliki uang jajan tambahan, kita buka reseller secara gratis tanpa ada pendaftaran. Teman-teman, gratis. Dan tentunya kalau teman-teman masyarakat Karawang, teman-teman akan mendapatkan penawaran menarik dari aku dan tim dari Kopi Tok Tok, yaitu tanpa modal berbisnis Kopi Tok Tok. Itu kita bikin konsep konsinasi. Jadi teman-teman cukup melampirkan kartu identitas pelajar ataupun KTP dan mengisi Google formulir yang kita lampirkan, nanti silakan teman-teman sudah terdaftar menjadi reseller dari Kopi Tok Tok. Selain itu juga banyak keuntungannya Teh. Kita ada reward. Misalnya setiap kalau kita tembus penjualan sekian bisa dapat emas antam gitu. Wow. Kalau misalnya tembus penjualan secara lebih banyak gitu dari sebulan yang selanjutnya, kita juga ada bonus yang lainnya. Jadi kita bikin reward menarik juga nih untuk reseller gitu Teh. Jadi pokoknya ayolah kita join, karena pada awalnya juga
kita bangun bisnis Kopi Tok Tok ini untuk sama-sama mensukseskan generasi bangsa Keren Indonesia. banget. Bukan Ya, cuman pokoknya saya dan tim gitu ya, tapi kita mengajak semuanya untuk sukses bersama di Kopi Tok Tok Indonesia. Gitu Teh Dewi. keren. Nah, mungkin teman-teman karena ini juga udah sore banget nih ya. Nah, mungkin sebelum saya akhiri Kesempatan kali ini gitu ya. Nah, saya pengen minta sedikit aja Kang dari Kang Adrian ini mengenai apa sih kayak Coach mungkin. iya quotes, Kata-kata iya, quotes sama ataupun motivasi gitu motivasi ya. lah buat kita nih. Apalagi saya kan ya, saya dari manajemen nih Kang. Nah, jadi saya butuh banget nih kayak kata-kata atau bukan kata-kata sih, tapi kayak motivasi nih biar kayak membangun jiwa saya tuh kayak ayo usaha gitu. Oke, siap Teh Dewi. Sebenarnya bukan kapasitas saya sih untuk memotivasi ya. Belum apa ya, dibilang belum waktunya gitu karena saya juga masih proses belajar, tapi nggak ada salahnya kita coba buat membagikan kisah inspiratif saya, mungkin ya perjuangan proses saya bersama tim mengelola Kopi Tok Tok gitu. Tapi ada kata-kata yang perlu teman-teman ketahui, yaitu lulus kuliah atau lulus sekolah itu bukan cari kerja, tapi buka lapangan pekerjaan. Keren. Itu yang selalu saya tanamkan ke anak-anak untuk menjadi sebuah prinsip dalam hidup. Terus juga ada kata-kata lagi Teh. Kata-kata tak lagi bermakna tanpa implementasi. Jadi sebanyak apapun kita berkata-kata, kalau implementasinya tidak ada, eksekusinya tidak berani, maka tidak akan menjadi sebuah apa-apa. Gitu Teh Dewi. Mungkin sekian dari saya Teh Dewi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Pokoknya aku ajak semuanya jangan lupa tekan subscribe, comment, and share, dan dukung terus channelnya Teh Dewi. Atur nuhun Teh Dewi. Kasih. Nah, saya ucapkan terima kasih Kang Adrian atas waktu dan sedikit ngobrol-ngobrol lah mengenai usaha Kopi Tok Toknya ini. Nah, teman-teman mungkin itu saja yang kita bahas di kegiatan hari ini. Nah, jangan lupa teman-teman tadi like, comment, dan subscribe ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Dadah. Terima kasih teman-teman semuanya. Halo guys, salam inspirasi. Di video kali ini aku bakal mengupas tuntas salah satu UMKM yang ada di Karawang. Tentunya UMKM ini sangat hits banget loh guys. Nah, tentunya saya tidak sendiri ya. Saya ditemani dengan owner atau pemilik UMKM ini. Apa sih UMKM-nya? UMKM-nya yaitu Kopi Tok Tok Indonesia. Langsung saja guys, kita mulai wawancaranya. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratna Suminar. Nah, Kang Adrian Rizky selaku owner atau pengusaha Kopi Tok Tok Indonesia. Betul sekali Teh. Gimana nih Kang kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan luar biasa. Nah, selain mengurus usaha ini, apa sih kegiatan Akang? Untuk kegiatan sehari-hari Teh, kebetulan saya juga sama seperti Teteh berkuliah juga. Jadi selain mengurus bisnis UMKM Kopi Tok Tok yang sedang saya jalani ini, saya juga berkuliah Teh. Jadi bisnis ini emang pada dasarnya saya buat untuk memenuhi pemanfaatan waktu luang saya. Jadi biar ke arah yang positif dan juga bermanfaat buat saya. Jadi saya buatlah bisnis ini untuk memenuhi pemanfaatan waktu luang yang saya miliki. Kayak gitu Teh. Oke, nah sebelumnya saya minta izin nih Kang untuk melontarkan beberapa pertanyaan kepada Kang Adrian perihal usaha yang Kang Adrian kelola saat ini, yaitu Kopi Tok Tok Indonesia. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih, tentunya saya dan teman-teman saya sangat penasaran Kang dari nama Kopi Tok Tok. Mungkin motivasi Akang mengelola usaha ini tuh apa sih Kang? Itu latar belakang dari Kopi Tok Tok ini tuh apa? Latar belakang, motivasi, mungkin sejarah ya. Iya. Nah, sejarah dari awalnya Kopi Tok Tok ini kita perlu kumpas tuntas dulu nih biar clear, nanti kesananya akan berkaitan nih Teh. Jadi Kopi Tok Tok ini sebenarnya awalnya itu bukan brand nama Kopi Tok Tok, tapi pada awalnya itu 2017 kita bangun itu saya sendiri menggunakan nama
BJ Drink, Barokah BJ Jaya Drink. Drink gitu. Nah, lambat laun mentransformasi namanya ke yang lebih keren lagi karena BJ Drink saya anggap tidak relevan pada zaman saat itu gitu. Jadi saya transformasi lagi namanya menjadi Ngocok Green Tea. Ngocok. Ngocok Green Tea. Nah, ini mungkin sedikit ambigu ya, Teh. Itu pada tahun 2018 kita kembangkan bisnis ngocok green tea itu. Namun lambat laun ternyata ada sedikit permasalahan di dalam manajemen ngocok green tea sehingga manajemen tersebut terpaksa saya bubarkan. Akhirnya kembali lagi lah dengan versi atau dengan casing yang baru tapi kualitas rasa masih yang sama gitu, yaitu menghasilkan sebuah nama Kopi Tok Tok gitu, Teh. Nah, untuk motivasinya sendiri, saya itu termotivasi itu dulu saya suka banget ngeliatin orang kayak ngeracik kopi, terus juga sama kayak ngeliat barista suka mengseker-seker kayak gitu. Itu seru banget gitu, Teh. Membuat saya kayak semacam tertarik lah gitu, sehingga menjadi sebuah hobi. Jadi menjalankan bisnis ini bukan 100% saya berjualan atau berbisnis gitu sebagai perusahaan yang sebagai perusahaan manufaktur yang menjual minuman kemasan seperti ini, bukan, Teh. Pada dasarnya ini adalah meluangkan kreativitas dan hobi saya ke dalam sebuah produk gitu. Jadi kreasi saya semuanya tertuang di dalam sebuah Kopi Tok Tok seperti itu. Nah, kebetulan saya pernah lihat Instagramnya Kopi Tok Tok ya. Nah, di Instagramnya itu saya tertarik melihat kayak ada sepeda gitu dalam logo Kopi Tok Tok itu. Logonya gitu. Iya. Apa sih arti dari sepeda itu dan kenapa namanya kok Kopi Tok Tok gitu loh, Kang? Nah, ini berkaitan dengan nama dan logo nih ya, Teh. Ini sebelumnya belum pernah saya kupas, belum saya definisikan di umum gitu, Teh. Ini mungkin pertanyaan yang banyak juga didapatkan oleh saya. Nah, pada kesempatan kali ini di channel YouTube-nya Teh Dewi saya coba buat menjawab pertanyaan tersebut. Nah, pada dasarnya nama Kopi Tok Tok itu diambil dari sebuah yang namanya itu perjalanan kita selama berbisnis Kopi Tok Tok atau selama berbisnis minuman. Karena dulu itu kita memiliki kurir yang cukup banyak, Teh, selama di manajemen ngocok. Jadi kurir saya tuh sering mengetok-ngetok pintu rumah si pelanggan ataupun pintu dari customer pelanggan Kopi Tok Tok itu sendiri gitu. Jadi terinspirasi dari situ. Tok Tok. Nah, disingkat jadi Kopi Tok Tok gitu. Nah, untuk logonya sendiri kenapa sepeda? Karena kurir kita tuh pakai motor ya, Teh. Kalau saya di sananya gambar motor, ekstrim banget gitu, ekstrim pisan lah muncak bahasa Sunda nama. Karena takut dikira logo klub motor atau disebut geng motor gitu, Teh. Nanti ekstrim lah gitu, kurang bagus lah kelihatannya. Nah, terus kita berpikir lah bagaimana caranya menjadikan sebuah ikon ini yang ikonik banget lah gitu. Apa sih transportasi yang ikonik banget? Ya, kita dapat simpulkan bahwa ternyata sepeda. Namun kalau Teteh perhatikan, selain sepeda di situ ada lope-nya juga lah, Teh. Ada lope-nya juga, terus ada juga biji kopi atau beans. Nah, itu lope-nya itu melambangkan sebuah cinta. Karena pokoknya kalau Teteh beli Kopi Tok Tok itu pasti disajikannya juga dengan cinta. Karena kenikmatan dan rasanya itu akan tercampur dalam sebuah cinta yang kita sajikan. Karena posisinya kalau Teteh beli Kopi Tok Tok misalnya nanti di mana nih, di online ataupun secara datang langsung ke booth kita di event-event atau dimanapun itu, kalau yang menyajikannya tidak senyum, tidak gembira, tidak bahagia atau cemberut ya gitu ya, Teh. Teteh gratis, gak usah bayar. Karena gratis, kita punya SOP harus melayani dengan cinta dan keramahan, tentunya seperti itu. Terus ada lagi, Teh, beans atau biji kopi. Biji kopi itu ya tentunya menjadi sebuah filosofi juga bahwa ada kopinya gitu. Kan di judulnya aja namanya aja Kopi Tok Tok. Pasti ada kopinya gitu, Teh. Tapi Kang, kenapa ya saya kan lihat di menunya kan nama brandnya Kopi Tok Tok, tapi kok nggak ada kopinya gitu loh. Nah, kali lagi ini pertanyaan bagus banget nih, Teh Dewi ya. Banyak banget yang bertanya seperti itu tentunya kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya jawab lagi deh, spesial di YouTube-nya Teh Dewi. Jadi kenapa nggak ada kopinya, Kang? Kang Adrian jual nama brand Kopi Tok Tok, tapi yang jualnya cuman green tea, taro, ada susu kurma, ada bubble gum, ada
Choco Milk atau Chol Milk gitu ya, ada si Montok, tapi kopinya nggak ada gitu. Nah sebenarnya teh itu ada kopinya, cuman yang sekarang kita keluarkan itu varian-varian penyambut menu utama kita. Nah kira-kira menunya itu, aduh saya spill jangan ya, soalnya belum di launching nih teh. Boleh dong spill biar teman-teman semua penasaran nih apa sih bombernya dari Kopi Tok Tok ini gitu. Wow, oke. Jadi buat teman-teman nih beruntung banget udah tahu menu yang akan kita keluarkan di tahun ini yang bakalan kita launching, yaitu menu kopinya Kosuka. Kosuka, gitu kan. Jadi menu Keren, Kosuka keren. ini diambil dari singkatan Kopi Susu Karawang teh, seperti itu. Jadi kenapa ada Karawangnya? Karena kita ambil biji kopinya itu dari pegunungan Karawang atau di Tegalwaru Loji sana teh. Karena terkenal dengan tipe kopinya itu, jenis kopinya itu robusta yang fruity banget. Jadi cocok lah buat disajikan dengan paduan susu. Jadi disebutlah Kosuka, Kopi Susu Karawang. Gitu teh. Nah, Dewi. berarti buat teman-teman yang penasaran banget sama bombernya Kopi Tok Tok tadi yaitu Kosuka, teman-teman harus stay tune terus Instagramnya Kopi Tok Tok Indonesia ya, Kopi Tok Tok Betul ID. Nanti link Instagramnya saya simpan di bawah ini ya teman-teman. Jangan lupa di follow juga. Nah, dari Kang Adrian ini berapa lama sih Kang Adrian ini membuka usaha Kopi Tok Tok ini? Nah, kalau dibilang dihitung berapa lama, kalau Kopi Tok Tok emang masih baru ya, baru 2 tahun jalan. Tapi kalau dari awalnya itu saya dari 2017 teh. Oh, udah lama Dari ya. BJ Drink itu 2017 BJ Drink, 18 sampai 2020 itu ngocok, brand ngocok, 21, 22 berarti sekarang 23 itu ini apa? Kopi Tok Tok gitu. Teh. Jadi udah cukup lumayan lama, berarti 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ya kurang lebih 6 tahun lah gitu. Nah, untuk 7 tahun usaha Kopi Tok Tok ini Kang udah tersertifikasi apa belum nih, ataupun ada perjanjian yang lengkap gak Kang gitu dari usaha ini? Mungkin perizinan ya, Iya, Teh? perizinan, sorry. Oke. Nah, kalau untuk perizinan dan sertifikasi, Teteh pas banget nanyanya ya, karena kita untuk sertifikasi itu baru saja mendapatkan sertifikasi PIRT teh. PIRT itu apa sih? Salah satu sertifikasi yang menyatakan bahwa komitmen produsen ataupun sebuah pengusaha atau UMKM yang mengolah produk minuman atau makanan dengan cara tanpa bahan pengawet gitu teh. Jadi PIRT itu salah satu sertifikat atau sertifikasi yang menandakan bahwa ini layak untuk dikonsumsi gitu teh. Karena secara rumah tangga diproduksinya gitu. Karena kita kan masih UMKM ya teh. Nanti kalau sudah berbentuknya pabrik nanti ada lagi MD, terus nanti ada lagi BPOM, terus ada lagi nanti apa seperti itu. Karena kita masih UMKM, jadi disarankan oleh Kementerian Kesehatan itu untuk menggunakan PIRT, dan itu langsung diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah nasional. Nah, untuk PIRT-nya seperti itu teh. Nah, untuk label halalnya gimana ya Kang? Oh iya teh, untuk label halal dan NIB tadi yang Teteh Iya. sampaikan, NIB juga kita sudah terdaftar teh di OSS. Kita juga sudah terdaftar di sistem OSS. Karena NIB kita ini dari tahun 2018 itu sudah didaftarkan semenjak ngocok itu. Cuman sekarang kita revisi lagi, namanya kita santing lagi, kita edit lagi dengan nama Kopi Tok Tok. Itu nanti bisa dilampirkan di sebelah sini ya teh. Nanti aku bakalan kasih filenya ke Teteh, bisa dilihat juga bahwa kita juga selain tersertifikasi produk minuman kita juga diberikan izin oleh pemerintah untuk berdagang atau berusaha. Selain INIB kita juga punya IUMK dan ada nomor serinya juga, semuanya lengkap teh. Jadi kalau ditanya izin dan sertifikasinya jelas Kopi Tok Tok sudah punya. Tadi Teteh bertanya terkait mengenai halalnya. Halalnya alhamdulillah juga teh, sekarang kita lagi proses nih karena alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah terkait mengenai sistem atau halal gratis itu. Jadi kita lagi proses nih teh, mulai dari penginputan data dan yang lainnya. Insya Allah di tahun ini sertifikat halalnya sudah keluar. Dan tak lupa teh, selain halal kita juga lagi
memproses yang namanya hak paten. Ke depan Kopi Tok Tok juga bakalan punya hak paten nama dan logo, tentunya merek lah gitu ya. Karena kita berorientasi ke depan bukan hanya dijadikan sebagai UMKM, tapi ke depan kita akan menjadikan sebuah perusahaan, menjadi sebuah perusahaan yang besar gitu, sehingga bisa menjadi sebuah pelopor minuman yang sehat dan tentunya minuman yang layak dikonsumsi oleh semua kalangan gitu teh. Karena kalau kita udah punya hak paten, mungkin orientasi ke depannya kita bisa buka franchise juga nih teh. Jadi buat teman-teman yang nggak sabar nungguin franchise-nya Kopi Tok Tok, insya Allah secepatnya kita bakalan buka franchise Kopi Tok Tok Launching, di guys. semua di penjuru Nusantara. Intinya stay tune terus Instagram Kopi Tok Tok ya Kang Betul ya. banget teh. Oke, kan dalam membuka usaha ini tentunya ada manajemen operasionalnya ya Kang ya. Nah, bagaimana nih Kang manajemen operasional yang akan kelola nih di perusahaan Akang di usaha Akang saat ini? Nah, untuk manajemen operasionalnya ya teh ya, pada awalnya sih saya sendiri ya teh. Tapi lambat laun karena tentunya juga permintaan pasarnya juga cukup banyak, dan juga tentunya saya ingin tujuan bisnis itu bukan untuk menjadikan saya dibilatnya sukses sendiri gitu. Saya ingin mengajak rekan-rekan saya yang lain juga untuk sama-sama kita bangun bisnis ini juga bareng-bareng, sehingga tentunya bisa membuat sebuah manfaat yang bisa dinikmati bersama. Nah, pada awalnya saya sendiri teh, namun untuk saat ini Kopi Tok Tok memiliki tim teh yang luar biasa tentunya, yaitu diantaranya ada Kang Padli, Kang Alif, sama Teh Dewi, terus saya sendiri. Nah, di tim ini itu dibagi menjadi beberapa divisi, ada yang di divisi kreatif ataupun bergerak di bidang konten kreatornya juga dari Kopi Tok Tok. Terus ada juga yang bergerak digital marketing dan marketingnya sendiri dari Kopi Tok Tok. Terus ada yang khusus emang Teh Dewi yang mengelola keuangan atau data dari semua administrasi yang ada di Kopi Tok Tok gitu. Terus kalau yang konten creator apa fungsinya? Fungsi dari konten creator ini yang membuat konsep terkait mengenai postingan di Instagram ataupun di e-commerce yang kita bermitra gitu dengan Kopi Tok Tok. Terus ada yang tadi peranannya sebagai digital marketing gitu, yaitu untuk membantu menggenjot penjualan kita melalui digital marketing. Karena tentunya kita kan belum memiliki store fisik atau store online offline ya teh ya. Jadi kita sangat pure 100% kita berorientasi pada market yang segmentasinya di di online gitu teh, di media sosial. Jadi kita sangat banyak ini nih challenge tersendiri untuk di media sosial. Kenapa kita tepatkan satu penanggung jawab di situ gitu teh. Dan tentunya juga untuk produksi kita menjadi tanggung jawab kita bersama teh, semua tim itu. Jadi itu yang akan menjadi peranan kebersamaan kita dalam membangun bisnis ini gitu teh. Oke, ngomong-ngomong tadi ya, Kopi Tok Tok ini tuh keren banget ya. Dari perizinan, sertifikasinya pun sudah gitu ya. Nah, ngomong-ngomong, berapa sih Kang omset atau profit dari usaha Kopi Tok Tok yang akan kelola ini? Aduh, Per bulan, gitu. berbicara omset ya teh, sebenarnya malu juga kalau berbicara omset. Tapi karena ini menjadi bahan laporan teteh, mungkin kepada dosen dan tentunya kepada teman-teman nih yang penasaran gitu khususnya, ya bolehlah kita kasih tahu. Cuman paling rate ya teh, range-nya dari angka berapa sampai angka berapa, karena Iya, tentunya boleh. kalau berjualan itu teteh harus tahu gitu, nggak stuck gitu, nggak setiap tahun kayak kita kerja gitu udah satu bulan kita pasti dapat sekian, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Enggak teh, kalau jualan itu ada naik, ada turun, ada pasang, ada surut. Kalau laut seperti itu gitu kan. Nah, kita juga sama, range-nya itu kurang lebih teh, kita itu sebelum masuk saya kasih tahu omsetnya ya, kita tuh jualan nggak setiap hari teh sebenarnya, karena kita lebih sering masuk ke event-event. Jadi kalau dibilang 1 bulan itu ada 4 minggu, berarti tiap minggu itu berarti cuma 4 hari bersihnya kita. Sisanya ya cuma mengandalkan sayap kita, yaitu ada reseller teh. Nah, sama penjualan di Grab mungkin. Nah, jadi hasilnya juga kurang begitu dibilang kurang begitu bisa dirasakan gitu. Tapi itulah tidak menjadi patah semangat buat kita khususnya tim ya.
Karena ini kan pada dasarnya juga menjadi sebuah pemanfaatan waktu luang yang positif buat kita gitu sebagai tim pengelola dari Kopi Tok Tok gitu. Nah makanya ya kita cukup syukuri lah teh, daripada kita rebahan mager-mageran gitu kan. Betul. Terus sama nongkrong gak jelas, mendingan kita produksi Kopi Tok Tok, bisa jadi duit atau bisa jadi cuan gitu teh. Nah saya kasih tahu jangan nih kira-kira. Kasih tahu dong Kang, biar semuanya termotivasi gitu loh. Oke, mudah-mudahan ini bukan menjadi apa ya, bukan menjadi sombong atau apa, tapi ini sebenarnya lebih ke malu arahnya. Untuk omset dari Kopi Tok Tok ini sendiri sih kita bisa hitung lah ya, 1 bulan ya, 1 bulan ini omset ya teh, 1 bulan itu kira-kira di 3 sampai 10 juta lah gitu untuk omset itu sendiri. Cuma keren atuh Kang. Tapi sebenarnya itu kan nggak maksimal teh. Tapi ke depan insya Allah lah, karena notabene kita semuanya tim kita masih kuliah, jadi akhirnya ya tidak bisa memaksakan untuk buka Kopi Tok Tok tiap hari teh. Makanya ya mungkin hasilnya masih seperti itu. Mungkin insya Allah ke depan kita bisa genjot lagi dengan mungkin bisa mempekerjakan teman-teman yang tidak lanjut sekolah atau teman-teman yang putus sekolah, kita pekerjakan. Insya Allah di bulan ini dan di tahun ini kita akan launching store offline pertama kita, khususnya di Klari. Dan satu lagi kita bermitra juga dengan Gramedia World Indonesia, yang khususnya di Gramedia World Karawang. Itu kita bermitra dan sudah berkomunikasi langsung dengan saya dan selaku pimpinan dari Gramedia. Kita akan buka store juga di Gramedia teh. Jadi benar-benar UMKM naik kelas. Kita langsung buka di mall teh. Kopi Tok Tok itu langsung buka di mall. Jangan lupa guys, datang nanti ya. Iya, betul sekali. Nah, untuk menentukan harga jualnya gimana Kang? Untuk menentukan harga Ya, jual. dalam menentukan harga jual Kopi Tok Tok. Oke. Ini sebenarnya saya harus jujur atau enggak nih? Jujur. Jujur. Kalau menentukan harga jual itu yang pertama, kita itu harus tahu dulu saingan kita atau kompetitor yang ada di sekitar kita nih. Nah, kompetitor di sekitar kita jual harga berapa sih dengan produk yang sejenis gitu. Nah, setelah itu baru kita kalkulasikan dari adanya biaya produksi dan operasional yang kita keluarkan gitu. Nah, setelah itu baru kita tentukan dengan harga atau dengan margin yang akan kita cantumkan dalam penjualan itu gitu. Minimal kita harus sama lah dengan kompetitor kita. Maksimalnya kita harus bisa berada lebih murah gitu dibanding dengan kompetitor kita. Saya kira sih Kopi Tok Tok ini bukan jual price ya, bukan jual harga, tapi kita jual kualitas. Karena kalau Teteh lihat sendiri ini kental banget teh. Karena hampir 100% ini 99% tanpa air. Semuanya kita menggunakan bahan-bahan berkualitas, bubuk powder yang berkualitas, susu juga yang berkualitas. Jadi insya Allah aman dikonsumsi dan cocok di semua kalangan. Apalagi anak-anak nih teh. Ini nggak bakalan bikin batuk lah insya Allah. Walaupun es ya, tapi karena kan mengandung susu dan tentunya juga tanpa air. Airnya juga bukan air dibilang buat air mentah, tapi kita langsung air dari pegunungan Gunung Salak. Gitu teh. Gua ya. Iya. Aduh, kita kan nggak disponsori Aqua, iya. Tapi nggak apa-apa lah. Kita spill sedikit lah supplier kita Aqua gitu. Oke, ngomong-ngomong tadi udah mulai dari SDM-nya, terus dari cara menentukan harga jualnya. Nah, sekarang yang bikin teman-teman dan saya penasaran banget nih. Kan tadi omsetnya 3 sampai 10 juta per bulan ya, itu juga gak maksimal kan ya, Kang? Nah, sekarang kita penasaran banget nih strategi pemasaran yang kayak gimana sih yang akan ngelakuin tuh gitu buat masarin produk Kopi Tok Tok ini gitu. Sampai omsetnya kayak wow gitu loh, Kang. Nah, kalau untuk itu kayaknya yang punya kapasitas buat menjelaskan yang lebih jelasnya gitu ya, yang lebih detailnya, saya juga bisa menjawab. Mungkin nggak bisa keseluruhan gitu, tapi pada umumnya dulu nih. Pada umumnya kita menjual Kopi Tok Tok ini yang menggunakan strategi kayak diskon, berkolaborasi dengan e-commerce, Grab Merchant dan yang lainnya gitu. Cuman ada yang lebih khusus di bidang yang bisa menjawab. Nanti bisa langsung lah dijelaskan sama Kang Fadli ya teh. Mungkin gitu teh, untuk ini bisa langsung dijelaskan sama Kang Fadli ya. Oke, baik Kang. Mungkin untuk strategi pemasarannya ini bakal dijelasin sama Kang Fadli selaku manajer marketing dari Kopi Tok Tok.
Nah, teman-teman, sekarang aku udah sama manajer marketing dari Kopi Tok Tok Indonesia, Kang Fadli. Apa kabar nih, Kang? Alhamdulillah baik Teh. Teteh gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, tadi kan melanjut pembahasan dari Kang Adrian tadi mengenai strategi marketing yang dilakukan oleh Kopi Tok Tok Indonesia. Gimana nih Kang strategi marketing yang dilakukan oleh Kopi Tok Tok Indonesia? Nah, tentunya untuk menarik minat pembeli kayak gitu, Kang. Oke, sebenarnya banyak sekali yang telah diupayakan oleh kami dari Kopi Tok Tok Indonesia. Salah satunya ada konten marketing, terus juga ada sosial media marketing, terus juga ada affiliate marketing, dan juga kami akan bermitra dengan instansi-instansi, baik itu lembaga-lembaga yang ada di sekitar Kabupaten Karawang maupun di lingkup yang lebih luas. Ketika kami membuat konten di Instagram itu merupakan salah satu daya tarik kepada masyarakat, khususnya kalangan remaja-remaja dan anak-anak, karena kan target market kami sebenarnya di remaja-remaja dan anak-anak, walaupun sebenarnya Kopi Tok Tok Indonesia ini marketnya bisa jauh lebih luas ke kalangan orang dewasa juga, dan karena banyak juga pembeli-pembeli yang membeli Kopi Tok Tok ini dari kalangan anak-anak, remaja, dan juga orang-orang yang di usia di atas. Salah satu produk yang sering laris di bulan Ramadan salah satunya ada susu kurma. Ini yang paling digemari sama orang tua di saat bulan Ramadan, khususnya di bulan sekarang nih. Nah, selain itu kami juga membuat kemitraan yang berkolaborasi dengan instansi-instansi. Salah satunya kami sudah bermitra dengan Grab. Kami juga telah melaksanakan event-event bersama lembaga-lembaga, salah satunya Karawang Education Fair. Kami waktu itu buka store dan juga kami menjadi sponsor Karawang Education Fair di 2023. Nah, kami sangat luar biasa ketika bermitra dengan Karawang Education Fair, karena Karawang Education Fair merupakan salah satu event edukasi terbesar di Karawang, dan kami bisa masuk di salah satu event tersebut. Bahkan event tersebut langsung disupport oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Dan ketika kami buka store di sana, antusiasnya sangat luar biasa karena kami menggunakan bahasa-bahasa dan strategi marketing yang bisa terima oleh masyarakat. Owner kami sih yang paling jago di situ karena sangat interaktif dengan masyarakat dan pengunjung di Karawang Education Fair tersebut. Selain itu, Bapak Sekda Karawang pun hadir waktu itu ke store kami di Kopi Tok Tok Indonesia pada saat Karawang Education Fair. Nah, selain itu kami juga kemarin baru saja bekerja sama dengan Gramedia World Karawang. Kami buka store di sana di acara event Mewarnai di Kabupaten Karawang. Nah, dalam penjualan juga kami bukan hanya menjualkan produk, enggak. Tapi kami memberikan suatu value ketika misalkan kami ada event Mewarnai yang kemarin di Gramedia. Kami menjual Kopi Tok Tok, dan kami juga kan kalau mewarnai identik sama anak-anak ya, anak-anak di TK ataupun anak-anak di jenjang SD. Ketika kami ke sana, kami harus berpikir kira-kira yang menarik minat anak-anak ini apa nih supaya membeli produk kita. Nah, kami berpikir, akhirnya kami berinisiasi dan membuka peluang inisiatif kami. Oh, kira-kira kayaknya anak-anak tuh suka sama balon deh. Jadi kita ngebundling. Beli Kopi Tok Tok, kita gratisin balon buat anak-anak. Dan ternyata strategi itu sangat efektif. Bahkan balon yang udah kami sediakan di stand Kopi Tok Tok semuanya laris manis, dan penjualan juga laku ketika di penjualan di Gramedia. Nah, makanya tadi kan disinggung oleh owner kami bahwasannya kami akan bermitra dengan Gramedia, bahkan membuka store di sana, dan semoga itu terrealisasi dengan baik dan terlaksana efektif ketika pelaksanaan di lapangan nanti. Terus selain itu kami juga membuat konten kreator di Instagram kami. Kami membuat diskon, terus kami juga memberikan door prize kepada orang-orang. Bahkan ada THR setiap akhir Ramadan. Owner kita tuh akan bagi-bagi THR Stay biasanya. Tuh guys, itu Instagramnya THR. Itu salah satu value sih. Makanya ikuti terus Instagram Kopi Tok Indonesia. Waduh, keren banget sumpah. Nah, itu sih strategi-strategi yang dimana kami memberikan suatu pendekatan kepada orang-orang di sekeliling kami, dan kami juga kadang membuka kolom komentar. Nah, apa sih sebenarnya minat orang-orang Karawang, dan apa sih sebenarnya masukan dan tanggapan kepada kami agar kami bisa meningkatkan kualitas kami dalam memberikan pelayanan dan juga memberikan produk yang baik yang dapat diterima oleh masyarakat gitu deh.
Oke teman-teman, mungkin tadi sedikit dari strategi marketing Kopi Tok Tok Indonesia ya. Kita akan lanjut lagi ke owner kita. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak ya Sama-sama, kepada Teh. Kang Fadli selaku manajer marketing Kopi Tok Tok Indonesia. Nah, untuk selanjutnya kita akan berbincang-bincang lagi bersama owner dari Kopi Tok Tok lagi. Siapa lagi kalau bukan Kang Adrian Rizky. Oke teman-teman, kita kembali lagi nih sama Kang Adrian Rizky selaku owner Kopi Tok Tok. Nah, tadi udah sedikit dijelasin nih Kang mengenai strategi marketing yang dilakukan Kopi Tok Tok. Tadi udah dijelasin sama Kang Fadli. Nah, tapi saya ada sedikit penasaran lagi nih Kang dari Kopi Tok Tok ini. Kan tadi saya udah pernah jelaskan kalau saya tuh udah cek Instagram Kopi Tok Tok. Nah, di sini tuh kan ada beberapa nama menu nih Kang yang menurut saya tuh mungkin bikin teman-teman juga ambigu gitu ya. Bikin greget mungkin ya. Iya, lebih tepatnya bikin greget dari mulai Iya. kayak Chol Milk, si Montok gitu. Itu kalau Oke. salah menyebutkan saja sedikit yang kepleset gitu. Bahaya Nanti ya. bahaya banget sih itu. Oke, aku coba buat jelasin ya. Iya. Di sini ada beberapa menu, cuman sayangnya ada satu menu andalan kita yang sekarang lagi best seller banget di bulan ini, yaitu green tea. Karena saking habisnya stok kita, Iya, gak ada green nggak ada green tea-nya nih Teh. Jadi yang ada cuman taro, susu kurma, bubble gum, terus sama ini si Chol Milk. Chol Milk Yang ya. satu lagi yang si Montok, karena besar banget tempatnya nggak kita bawa namanya itu si Montok, dan ini Chol Milk. Yang paling ikonik sih tentunya dua brand itu ya. Iya. Yang akan menjadi Si Montok sama sebuah Chol Milk ya. sebuah apa ya, di telinga jadi gatel gitu. Kira Nah, greget gitu. greget lah gitu. Pada dasarnya nama-nama itu kita ambil dari semuanya juga dari singkatan Teh. Cuman ya emang sedikit agak nyeleneh gitu pada dasarnya. Namun kita ambil nama itu bukan dalam artian tidak ada makna di dalamnya. Ada, tentunya ada filosofi di dalamnya. Ada Chol Milk misalnya. Apa tuh? Chol Milk itu diambil dari kata Choco Milk. Nah, kalau bisa Choco milk diartikan, ternyata. kalau bisa diartikan sebagai coklat milk, coklatnya coklat susu gitu. Perpaduan antara coklat premium dan susu berkualitas. Jadi kita padukan tuh yang Coklat. premium gitu dengan menjadikan sebuah hasil yang mungkin cita rasanya ini, wah aduh Teh, ini kental Emang banget ya, luar biasa nih tanpa Tahan ya guys, karena lagi air. Oh iya puasa nih, iya. luar biasa bener-bener. Ini udah godaan banget pokoknya. Terus ada juga nih si Montok. Si Montok itu diambil juga dari singkatan si Lemon Kopi Tok Tok gitu. Tadi sama Kang Padli dijelaskan juga kan ya Teh terkait mengenai branding. Nah, dari nama, terus juga dari setiap event kita menyesuaikan. Kalau waktu kemarin Cap kita ada tuh yang namanya stiker di belakangnya itu kita kasih kata-kata Teh. Contohnya kan itu Cap itu kan mempromosikan universitas Iya. ya. Jadi kita juga bantu memotivasi anak-anak untuk masuk ke universitas tersebut. Contohnya ada STAN Teh. STAN itu apa coba singkatannya? Apa tuh? Sekolah Tinggi Anti Nganggur. Widih. Nah, gitu. Terus ada juga Unsika Teh. Nih Apa kita tuh orang-orang Unsika? Karawang harus tahu singkatan Unsika. Udah sayang kok ditinggalkan. Nah, ini nih. Ini yang Keren, jadi keren. masalah nih. Makanya kita singkatin kata-kata tersebut dengan universitas. Untuk apa tujuannya? Untuk memotivasi, dan selain memotivasi membuat orang tersenyum. Karena kita tak pungkiri nih, Indonesia ini negara yang senang bercanda gitu ya, khususnya warga Jawa Barat gitu, suku Sunda lah, suka banyol atau suka bercanda. Gitu Teh Dewi. Nah, terus saya lihat tuh Kang, yang khas Karawang itu, yang Tegalwaru gitu, ada arti-artinya gitu loh. Oh iya, benar. Nah, kita ada kemasan yang ukuran 350 ml-nya juga Iya. Teh. Kebetulan kita nggak bawa karena sold out juga Teh. Itu limited edition Karawang, special Karawang. Itu ada Itu beberapa unik banget. kecamatan yang kita pilih. Ada Tegalwaru, ada Cilamaya, ada Klari. Nah, Tegalwaru itu apa sih singkatannya Teh? Teganya kamu tinggalin aku demi yang baru. Sakit banget sih Sakit itu. banget kan, itu sad boy banget. Itu zamannya Fajar sad boy. Oh. Kita bikinlah, tertariklah dengan sebuah isu itu. Kita ambil tapi untuk mempromosikan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Karawang. Ini diapresiasi oleh Pak Sekda langsung, Pak Acep Jamhuri, Sekda Kabupaten Karawang. Katanya bagus dan tentunya bisa menjadi salah satu media
mensosialisasikan pariwisata di Kabupaten Karawang. Terus ada juga Klari, ketika luka lama datang menghampiri. Ya, ini yang suka deket-deket mantan nih. udah mantan itu dibuang kemana teh? Dibuang ke teman atau dibuang kemana? Nah, seperti itu. Terus ada juga yang namanya Cilamaya. Cilamaya. Cintamu membuatku tak berdaya. Aduh. Nah, itulah singkatan-singkatan yang kita sajikan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak milenial gitu teh. Oke, keren banget ya guys, dari strategi marketing sampai kayak nama-nama produknya dan pokoknya keunikan lainnya deh dari Kopi Tok Tok ini. Nah, kalian jangan lupa deh order buruan sekarang juga Kopi Tok Tok ini. Nih apalagi si Chol Milk ini nih, kayaknya ini best seller banget nih kayaknya ya. Best seller banget, dan yang kedua lah dari menu kopi totok yang ada setelah green tea. Nah, selain itu teh, teman-teman juga bisa akses Kopi Tok Tok di platform medianya Grab atau di GrabFood Indonesia. Karena kita sudah ada di GrabFood Indonesia, bisa ditulis di pencarian di GrabFood-nya Kopi Tok Tok Indonesia, itu udah pasti muncul paling pertama, dan bintangnya pun ratingnya bintang 5. Jadi jangan takut beli Kopi Tok Tok, udah pasti nikmat rasanya. Nah, selain itu juga aku mau ngajak buat teman-teman semua yang mau punya penghasilan lebih, yang mau memiliki uang jajan tambahan, kita buka reseller secara gratis tanpa ada pendaftaran. Teman-teman, gratis. Dan tentunya kalau teman-teman masyarakat Karawang, teman-teman akan mendapatkan penawaran menarik dari aku dan tim dari Kopi Tok Tok, yaitu tanpa modal berbisnis Kopi Tok Tok. Itu kita bikin konsep konsinasi. Jadi teman-teman cukup melampirkan kartu identitas pelajar ataupun KTP dan mengisi Google formulir yang kita lampirkan. Nanti silakan teman-teman sudah terdaftar menjadi reseller dari Kopi Tok Tok. Selain itu juga banyak keuntungannya teh. Kita ada reward. Misalnya setiap kalau kita tembus penjualan sekian bisa dapat emas antam gitu. Kalau misalnya tembus penjualan secara lebih banyak gitu dari sebulan yang selanjutnya, kita juga ada bonus yang lainnya. Jadi kita bikin reward menarik juga nih untuk reseller gitu teh. Jadi pokoknya ayolah kita join, karena pada awalnya juga kita bangun bisnis Kopi Tok Tok ini untuk sama-sama mensukseskan generasi bangsa Indonesia. Bukan cuman saya dan tim gitu ya, tapi kita mengajak semuanya untuk sukses bersama di Kopi Tok Tok Indonesia. Gitu Teh Dewi. Nah, mungkin teman-teman karena ini juga udah sore banget nih ya. Nah, mungkin sebelum saya akhiri kesempatan kali ini gitu ya. Nah, saya pengen minta sedikit aja Kang dari Kang Adrian ini mengenai apa sih, kayak quotes mungkin. Iya. Quotes, kata-kata ataupun motivasi gitu ya. Lah buat kita nih. Apalagi saya kan ya, saya dari manajemen nih Kang. Nah, jadi saya butuh banget nih kayak kata-kata, atau bukan kata-kata sih, tapi kayak motivasi nih biar kayak membangun jiwa saya tuh kayak ayo usaha gitu. Oke, siap Teh Dewi. Sebenarnya bukan kapasitas saya sih untuk memotivasi ya. Belum apa ya, dibilang belum waktunya gitu, karena saya juga masih proses belajar. Tapi nggak ada salahnya kita coba buat membagikan kisah inspiratif saya, mungkin ya perjuangan proses saya bersama tim mengelola Kopi Tok Tok gitu. Tapi ada kata-kata yang perlu teman-teman ketahui, yaitu lulus kuliah atau lulus sekolah itu bukan cari kerja, tapi buka lapangan pekerjaan. Itu yang selalu saya tanamkan ke anak-anak untuk menjadi sebuah prinsip dalam hidup. Terus juga ada kata-kata lagi teh. Kata-kata tak lagi bermakna tanpa implementasi. Jadi sebanyak apapun kita berkata-kata, kalau implementasinya tidak ada, eksekusinya tidak berani, maka tidak akan menjadi sebuah apa-apa. Gitu Teh Dewi. Mungkin sekian dari saya Teh Dewi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Pokoknya aku ajak semuanya jangan lupa tekan subscribe, comment, and share, dan dukung terus channelnya Teh Dewi. Atur nuhun Teh Dewi. Nah, saya ucapkan terima kasih Kang Adrian atas waktu dan sedikit ngobrol-ngobrol lah mengenai usaha Kopi Tok Toknya ini. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang kita bahas di kegiatan hari ini. Nah, jangan lupa teman-teman tadi like, comment, dan subscribe ya.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Dadah. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi atau kunjungan yang saya dan rekan saya lakukan di salah satu UMKM yang ada di Kabupaten Karawang, yaitu Kopi Tok Tok Indonesia. Nah, kebetulan UMKM Kopi Tok Tok Indonesia ini dimiliki atau ownernya itu adalah rekan saya sendiri, yaitu Kang Adrian Rizky. Ya, tentunya Kang Adrian Rizky ini adalah salah satu mahasiswa di Universitas Buana Perjuangan Karawang yang sudah memiliki usaha atau bisnis. Untuk Kopi Tok Tok Indonesia itu sendiri merupakan salah satu usaha atau bisnis yang memproduksi produknya berupa berbagai macam minuman, mulai dari chow milk, yaitu coklat milk, green tea, taro, simontok atau lemonnya Kopi Tok Tok, kosuka, kopi susu Karawang, dan sebagainya. Nah, selain itu juga Kopi Tok Tok ini adalah salah satu usaha yang didirikan oleh 4 orang mahasiswa. Jadi dalam manajemen operasionalnya atau dalam sumber daya manusianya sudah bisa dikatakan Kopi Tok Tok ini walaupun bisnis baru, tetapi dalam manajemen operasionalnya ini sudah baik ya. Mulai dari manajemen marketingnya, mulai dari divisi kreatif atau konten kreatornya, dan manajemen keuangannya. Walaupun sumber daya manusia atau manajemen operasional Kopi Tok Tok ini hanya dikelola oleh 4 orang mahasiswa, tetapi dalam perencanaannya ini sudah baik ya, sudah baik mulai dari keuangannya, pencatatan keuangannya, bahkan dari strategi pemasarannya pun sudah baik ya, walaupun hanya dikelola oleh 4 orang mahasiswa. Biasanya anak muda sekarang ini lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan suatu usaha, dalam memiliki ide-ide bagus atau ide-ide yang menarik dalam mempromosikan produknya. Biasanya seperti itu. Jadi tidak diragukan lagi meskipun UMKM baru atau meskipun hanya dikelola oleh 4 orang mahasiswa, tetapi Kopi Tok Tok ini sudah memiliki omset yang sangat tinggi dalam per bulannya. Untuk omset yang diraup oleh Kopi Tok Tok dalam per bulannya itu kisaran minimal 3 juta sampai 10 juta. Nah, untuk pencatatan keuangannya itu sendiri, Kopi Tok Tok ini tidak melakukan yang namanya menggunakan aplikasi ya, tetapi melakukan pencatatan keuangan sesuai dengan akuntansi atau manual seperti itu. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai strategi pemasaran. Nah, kebetulan saya sendiri mengambil peminatan manajemen pemasaran. Jadi kurang lebihnya saya akan lebih memfokuskan Kopi Tok Tok ini terhadap pemasaran. Nah, strategi pemasaran yang dilakukan Kopi Tok Tok ini yaitu strategi konten marketing, sosial media marketing, affiliate marketing. Selain itu juga Kopi Tok Tok Indonesia ini bermitra dengan berbagai macam instansi atau lembaga-lembaga yang berada di Kabupaten Karawang atau di luar Kabupaten Karawang. Nah, pemasaran ini merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam membuka usaha atau bisnis, karena jika kita tidak memikirkan strategi atau cara dalam memasarkan produk kita, kemungkinan produk kita itu tidak akan banyak dikenal oleh seseorang dan bisa menyebabkan sedikitnya omset yang kita dapat. Jadi pemasaran ini sangat penting karena pemasaran ini berpengaruh terhadap banyaknya minat beli konsumen terhadap produk yang kita jual. Yang sudah saya jelaskan tadi bahwa Kopi Tok Tok Indonesia ini dalam pemasarannya mereka memiliki strategi konten marketing. Nah, konten marketing ini adalah strategi yang sangat berpengaruh terhadap pola pikir konsumen ya, terhadap minat beli konsumen agar konsumen tertarik dengan produk yang kita jual ya. Pada dasarnya saat ini atau di era ini masyarakat lebih banyak menggunakan sosial media. Nah, jadi bukan hanya dari mulut ke mulut, tetapi
kebanyakan seseorang memasarkan produknya itu lewat sosial media, apalagi di zaman sekarang yang hanya itu saja itu bosan ya. Tetapi kita harus membuat konten-konten yang sekiranya menarik perhatian konsumen untuk membeli produk yang kita jual. Selain dari konten marketing, strategi pemasaran yang dapat kita lakukan itu bisa dimulai dengan yang namanya branding. Nah, Kopi Tok Tok Indonesia ini bisa dikatakan ada salah satu usaha yang lebih menonjol kepada branding packaging ya, branding kemasan, di mana kemasan Kopi Tok Tok ini sangat unik. Bisa dilihat nanti di Instagram Kopi Tok Tok Indonesia. Itu bisa dilihat ada packaging yang memberi ciri khas Kabupaten Karawang atau wisata yang ada di Kabupaten Karawang. Nah, Kopi Tok Tok Indonesia ini membranding packagingnya semenarik mungkin dan seunik mungkin. Misalnya kayak pas ada acara event yaitu Karawang Education Fair, di mana Kopi Tok Tok ini membranding packagingnya dengan menambahkan instansi atau nama lembaga universitas dengan singkatan yang unik, sehingga bisa menarik minat beli konsumen. Bukan hanya membranding packaging dalam strategi pemasaran, kita juga perlu menentukan logo dan menentukan nama produk kita secara unik. Misalkan dari tadi ya, Kopi Tok Tok Indonesia, Kopi Tok Tok. Kopi Tok Tok ini adalah nama yang mungkin bisa dikatakan unik ya, bisa dikatakan sama dengan aplikasi yang sedang saat ini viral atau banyak digunakan, yaitu TikTok ya. Tapi Kopi Tok Tok ini lebih ke ada filosofinya yang sudah dijelaskan pas wawancara dengan narasumbernya atau pas wawancara dengan owner Kopi Tok Tok itu sendiri. Nah, kebetulan icon atau logo dari Kopi Tok Tok ini adalah sepeda yang bikin orang kayak penasaran kenapa kok logonya sepeda gitu ya. Bahkan warna juga identik dengan yang namanya branding karena agar mudah dikenali, dan seperti Kopi Tok Tok ini memiliki warna identik dengan warna kuning. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari hasil observasi pada salah satu UMKM di Kabupaten Karawang, yaitu Kopi Tok Tok Indonesia. Pada dasarnya setiap aspek itu penting dalam pembangunan suatu usaha atau bisnis, mulai dari aspek manajemen manusia atau operasional, aspek keuangan, bahkan aspek pemasaran. Nah, yang paling utama dalam membangun usaha atau bisnis ini yaitu kita konsisten yakin akan suatu usaha yang kita jalani, karena tidak mungkin adanya produk tapi tidak ada yang beli, tidak mungkin ada produk yang nggak ada yang beli. Setiap produk itu pasti ada yang beli, jadi jangan takut buat membuka usaha. Misalkan kayak cerita dari salah satu mahasiswa BP Karawang yang sekarang membuka bisnis, yang sekarang sudah mempunyai bisnis sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.